Ini bagus nih. Jepetan. Aku. These are cow. Aku tajir. Mau ikut aku? Berapa banyak uangmu? Banyak. Sangat banyak. Apa pekerjaanmu? Mekanik. Pasti uangnya cukup. Body. Direction. Jaket. Memang. Sudah jadi milikku. Halo, Direktur Lee. Gimana kamu? Hari ini ada rapat direksi. Nyonya tua juga menanyakan kenapa belum pulang. Bukannya kamu mekanik? Director Lee. Kok aku dengar ada yang memanggilmu? Director Lee. Kamu salah dengar. Aku mekanik kami, bos bengkelnya Margali. Suruh aku kembali kerja. Semalam melayaniku dengan baik. Mau berapa uang? Juta. Cakep? Kamu mau bayar 1 juta untuk semal kamu? Kamu cuma mekanik. Tapi maunya banyak. Begini saja, ayo kita bernegosiasi. 10 juta. Jadi pacarku. PK 10 juta. Kurang 20 juta. 30 juta. Deal. Oh ya, nama saya Pak. Liu. Liju. Di buku sepertinya tak ada tokoh besar Margali. Tak perlu khawatir lagi. Orang seperti ini pasti laris di pasar. Nona Besar. Lu Yuanzhu Kambali. Aku akan selesaikan masalah. Tunggu di ranjang. Akhirnya, sang aktor terbaik meninggalkan Meng Qingxiang, memilih kabur dengan wanita simpanannya. Meng Qingxiang, putri elite Beijing, hancur karena cinta. Reputasi, hancur, dan nama. Tercemar. Setiap hari aku kerja dan lembur, sudah cukup melelahkan. Pulang ke rumah, masih harus lihat barang jelekmu ini. Putri dengan aset triliunan, seperti diri malah terlalu naif. Mengorbitkan pria biasa jadi aktor top. Dia malah resmi dengan orang lain. Reputasimu hancur berantakan. Ini tempat apa? Rumah semua ini. Meng Qingxiang, kau ingin aku main di film sutradara Li sebagai pemeran utama? Pemeran wanitanya harus grower, kalau tidak, aku pasti menolak. Ji Rue, aku masuk ke novel, menjadi si wanita arogan, kaya raya.
yang dibunuh aktor dadakan di Beijing ini. Kalau begitu pria di depanku. Pastilah si brengsek ini, Liu Yuanzhou. Pria brengsek. Kalau bukan karena nona kami, kau bisa sesukses ini? Sudahlah. Dia mengancam seperti ini, nona pasti akan menuruti. Kau tidak mau main? Ganti orang saja kalau tidak mau. Film sutradara Lin ini, banyak yang antri mau main. Kau kira tanpa rekomendasi, sutradara Lin mau ambil sampah sepertimu? Kau hila. Main dramamu laki-laki begini ya? Trike basi, kamu nggak bosan? Aku yang udah muak. Pertama kali lihat gigolo, masa sok jago begini? Dulu aku bodoh. Sekarang sudah sadar. Mulai sekarang, jangan harap dapat APA. Asisten Yang, antar tamu pergi. Meng Qingxiang, main dramamu harus ada batasnya. Kelakuanmu ini cuma bikin aku jijik. Asisten Yang, antar dia pergi. Ai, siap. Bu. Lepaskan Qingxiang, nanti kamu yang akan merengek. Ayo pergi. Kamu. Hati-hati jalan, nggak usah diantar. Meng Qingxiang, berani perlakukan aku begini, jangan sesal nanti. Ting. Ya, nona besar. Akhirnya sadar juga. Kartu untuk Liu Yuanzhou, semua dimatikan. Siap. Oh iya, bawa aku ke klub termewah, mau pesan. Pria model termahal. Yuk. Wah, Yang pertama lumayan nih. aku bayar mahal loh. Ganti grup. Yang bagus dikit dong. Nenek, kan sudah kubilang, aku ini nggak suka sama Sozialite boring. Kamu suka tipe apa? Nanti nenek carikan. Yang kusuka. Wah, ini bagus nih. Cepetan. Aku. Dasar kau. Aku tajir. Mau ikut aku? Berapa banyak uangmu? Banyak. Sangat banyak. Apa pekerjaanmu? Mekanik. Pasti uangnya cukup. Baik. Directly. Cakep. Kamu sudah jadi milikku. Hello. Halo, Direktur Lee. Gimana kamu? Hari ini ada rapat direksi. Nyonya tua juga menanyakan kenapa belum pulang? Bukannya kamu mekanik? Directly. Kok aku dengar ada yang memanggilmu? Directly. Kamu salah dengar. Aku mekanik. Kami, bos bengkelnya Margali. Suruh aku kembali kerja. Semalam melayaniku dengan baik. Mau berapa uang? Ijura. Kakap? Kamu mau bayar 1 juta untuk semal amu? Kamu cuma mekanik. Tapi maunya banyak. Begini saja, ayo kita bernegosiasi. 10 juta. Jadi pacar. PK? 10 juta.
Kurang. 20 Juta. 30 Juta. Deal. Oh ya, nama saya apa? Li Yu. Li Ju. Di buku sepertinya, tak ada tokoh besar Margali. Tak perlu khawatir lagi. Orang seperti pasti laris di pasar. Nona Besar. Lu Yuanzhu kembali. Aku akan selesaikan masalah. Tunggu di ranjang. Kak Yuanzhou, sudah 1 hari, Kat siang-siang belum ada kabar, jangan-jangan ada masalah? Santai saja, 2 peran ini pasti milik kita. Ini siasat Meng Qingxiang untuk memaksaku menyerah. Tunggu beberapa hari. Dia pasti datang minta maaf. Kak Yuanzhou, ya, film perusahaan itu, pemain utama diganti orang. Dia ini ternyata berani melawan. Aku akan hadapinya. Meng Qingxiang, kau serius? Kau tahu film sutradara Lin ini sangat penting bagiku. Kau mau hancurkan karirku? Kejam sekali kau. Jika ini caramu memaksaku menyerah, maka ketahuilah, kau berhasil. CIH, sudah selesai? Sampah sepertimu. Melihatmu saja sudah mual. Asisten Yang, tolong buang semua barang-barangnya. Mulai sekarang, Villa Linchuan, Lu Yuanzhu dan anjing dilarang masuk. Siap, Pak. Ini bukan bajuku. Kenapa ada baju lelaki lain di sini? Meng Qingxiang, perempuan tidak setia, diam-diam bersamaku, diam-diam selingkuh, memalukan sekali. Lu Yuanzhou, apa hakmu bicara padaku? Kau, asisten Yang. Siapkan catatan semua uang yang keluarkan untuk Lu Yuanzhou selama ini, Tuan Lu. Daripada marah-marah, lebih baik lunasi hutang lelaki pemakan nasi basi. Sepertimu tak pantas bicara. Asisten Yang. Siap. Bayar hutang, Meng Qingxiang. ITU semua kau berikan sekarila. Main kucing-kucingan sampai kapan? Asisten Yang. Sudah selesai? Sebentar. 8 Maret 2023, Lu Yuanzhou berhutang kartu kredit senilai 50 juta dari Nona, ditambah mobil sport senilai 2 juta. 10 Maret 2023, Nona beri perhiasan custom senilai 10 juta. 13 Maret 2023, investasi drama TV senilai 60 juta. Total Utan Lu Yuanzhou. Kepada Nonakami. 635 263 873 rupiah. 873 rupiah. Meng Qingxiang, kau berani hitung total. Semakin kau begini, aku semakin muak. Siapa peduli kau muak, bukan urusanku. Jika tidak lunasi dalam 3 hari, siap-siap terima akibatnya. Parenti Meng Qingxiang. Uang yang kau paksa berikan, ku terima karena kasihan. Aku tunggu kau meringik. Asisten Yang, antar tamu keluar. Ayo pergi. Jangan lupa bayar. Lepaskan. Jangan lupa hutangnya. Daya, lepaskan. Jangan lupa bayar. Da. Le Pascan. DAH ya. Lepaskan. DAH, bye. Lepaskan. Jangan lupa bayar. Dada. Ai. Sudah diantar pergi. Villa ini sudah kotor. Asisten Yang, telepon ayah, suruh beli Villa King Heju. Dan gedung 783 juga. Catat atas nama
Tapi Nona besar, gedung 783 ini, kantor Lu Yuanzhou ada di sana. Jangan-jangan ini buat menyenangkannya. Sampah yang sudah kubuang, mana mungkin aku ambil lagi. Kalau dia berani macam-macam lagi, akan kukirim dia, bersama perusahaannya, keluar dari sini. Nona besar begitu tegas. Akan segera Seyaurus. Hello. Meng Qingxiang, ku beri kesempatan terakhir. Lupa memblokirmu. Nona Besar. Tuan sudah bilang, Villa Qinggeju. sudah dibeli, kapan saja bisa menempati. Bagus kerjaannya. Bagaimana dengan gedung 783? Tuan sudah kirim orang, tapi proses administrasi butuh beberapa hari. Baik. Pilih hari baik. Nanti, aku dan Ahjib akan pindah ke sana. Kak, akhirnya kau ganti target. Sudah kuduga. Jiaku mapura-pola kyuk. Kasih Villa Qingheju, aku mungkin bisa memaafkannya kali ini. Halo. Saya punya acara reality show percintaan, skala tidak besar, tapi Groer sudah tanda tangan. Sebelumnya perusahaan ingin kamu bersensasi dengannya. Ting, Meng Qingxiang, kali ini kamu keterlaluan. Saya tidak akan memaafkanmu. Berani cari pria lain. Ini bukan baju saya. Kenapa ada di rumah? Baju pria lain? Jangan salahkan saya ikut Roer. Ikut reality show percintaan. Nanti, saya tunggu kamu meringik minta ampun. Besok datang ke perusahaan, tanda tangan kontrak. Baik, besok saya langsung tanda tangan. Live pertama, tayangkan kehidupan sehari-hari dulu. Kalau sudah siap, live bisa dimulai. Wah, Nona Besar. Cepat makan sarapan. Li Jumana? Dia tuh, pagi-pagi sudah pergi naik motor listrik. Dia servis mobil lagi ya? Sudah saya biayai. Masih rajin bag ini. Halo semua, saya Lu Yuanzhou. Hidup saya sederhana. Ada proyek syuting, tak ada ya baca naskah di kantor, belajar akting dari guru. Saya bukan aktor profesional. Tahu kekurangan diri, jadi terus berusaha memperbaiki. Kakak sangat bersemangat, kakakku bekerja begitu giat. Mazi difitna netizen. Hati netizen tegaya. Asisten Yang, sudah 4 hari. Lu Yuanzhou bir yutang? Lu Yuanzhou. Dia. Bayar utang saja tidak. Saya telepon ratusan kali. Dia tidak angkat. Oh ya? Asisten Yang. Bawa tip. Kita tagih utang. Eyo, kita harus tagih utang. Eyo. Terima kasih atas dukungannya. Aku akan terus berusaha. Yuanzhou rendah hati, punya EQ tinggi, nyaman bekerja dengannya. Dia juga ambisius. Kalau ada naskah bagus, dia pasti perjuangkan dan terus meningkatkan aktingnya. Bahkan manajernya bilang kakak baik. Haters masih tak tahu malu. Jelek-jelekin kakak, kasihan kakakku. Terima kasih semuanya. Aku sayang kalian. Lu Yuanzhou. Kalian siapa? Tak sadar kami lagi live? Satpam mana? Cepat usir mereka. Hai. Meng Qingxiang, kamu mau apa? Tentu saja aku mau kamu. Melunasi utang. Asisten Yang, sudah banyak kali aku nelpon. Kamu nggak angkat. Lu Yuanzhou. Utang ini bisa dilunasi atau enggak? Lu Yuanzhou punya utang. Sampai ngejar utang ke Livestream. Meng Qingxiang. Sudah kubilang berkali-kali, aku nggak akan bayarin utangmu. Ini kan utangmu sendiri, ngapa pakai namaku? Sudah kubayar sekali, 2 kali, masih kurang?
Maaf karena urusan pribadi, mengganggu siaran. Ini salahku yang polos, tertipu orang. Pernah semangat, tak disangka, akhirnya terjerumus. Cewek ini, Jangan-jangan ini cewek yang mau menjinakkan dia. dunia entertain gelap banget. Bisa nggak sih aturan gelap ini pergi? Aku mau seret dia ke trending. Asisten Yang, aku nggak suka cara bicaranya. Mau diapain? Nona? Tahan dia. Ngapain? Lepesan. Ayo main game seru. Pukul si penghutang ini. Sobat-sobat, ayo kita main. Hari ini kita main, seru dan menegangkan. Susun syair klasik. Ayo cepat, aku mulai dulu ya. Menangada memandambulant. Memandang bulan. Menundukkan kepala. Sobek celana. Sutradara, haruskah kita hentikan mereka ini? Jean Gandhi Antican. Ini materi bagus, cepat rekam. Focus Cam Camera. Weka. Meng Qingxiang, ini melanggar hukum. Asisten Yang, jangan bantu kisanangan. Penonton livestream, giliran berikutnya. Kunasehati langit bergetar lagi. Ini bagus nih, kunasehati langit bergetar lagi. Lepaskan semua bajunya. Lipas, kau, weka. Nona Meng, ini masyarakat berhukum. Kami bisa laporkan polisi. Silakan saja, laporkanlah. Ayo, sobat-sobat, yang mau lanjut tonton, ketik 1. Lihatlah. Semua pada nonton. Polisi akan segera datang. Bersiaplah menerima hukuman hukum. Kakak Meng, ini beneran efek acara atau bukan sih? Suruh kakakku buka baju lebih banyak dong. Oke deh. Aku mulai dengan paruh pertama ya. Angin semita sampai Yumen pas. Asisten Yang, sambung yang bagus ya. Angin semita sampai Yumen pas. Bikin dia berubah dari straight jadi gay. Siapa yang lapor? Saya. Orang-orang ini memukul artis saya. Tolong berikan keadilan untuk kami. Pak Polisi. Lu Yuanzhong Yutang Jie Malbayar. Buat fitnah jahat tentang... Ini buktinya. Pak Polisi, selama 1,5 tahun, Lu Yuanzhou total utang ke nyonya muda kami. 635 juta 350 ribu. 635 juta 350 ribu 2600. 2683,73. Dia Bukan Kumanolak Bayar. Tapi juga sebar fitnah online. Mohon Pak Polisi, lakukan penyelidikan resmi. Kamu. Ikut kami ke kantor polisi untuk pemeriksaan. Apa kalian salah orang? Artis saya yang jadi korban di sini. Tidak ada luka fisik. Tuduhan penganiayaan tidak terbukti. Tapi kasus utang besar terbukti benar. Bawa pergi. Silakan ikut kami. Polisi benar-benar membawa kakak. Meng Qingxiang, apa hakmu menagih utang? Uang itu bukan kemauanku, bukan lepaskan. Bukan saya, kerja bagus. Dari dulu aku tak suka dia. Lihat saja sikapnya. Kalau bukan karena Nona beri dana dan sumber daya, mungkin dia masih menggelandang di sudut gelap. Tunggu sebentar. Hei, tunggu dulu. Ini cuma fitnah. Masih bisa diselesaikan baik-baik. Tak perlu repotkan kalian. Nona Meng, begini, bisa bicara 4 mata? Tidak. Nona Meng, Anda putri grup Meng. CDAP tindakan Anda akan pengaruhi grup Meng. Saya rasa, Anda attack engine masalah meluas, hingga merusak reputasi dan grup Meng. Anda mengancamku? Kau masih hijau. Urusan bisnis ini, tak kau pahami. Jangan halangi rezeki orang. Itu tak baik. Sudah malas berdebat. Kamu dan Huisin Media. Pergi dari 783 Plaza. Asisten Yang, siapkan dana terminasi. Denda aku tanggung.
Mulai sekarang, tak mau lihat Huisin Media di 783 Plaza lagi. Siap. Meski Anda kaya berkuasa, 783 Plaza ini bukan wilayah kekuasaanmu. QXI Media punya kontrak 10 tahun dengan 783 Plaza. Legit pula, pemilik 783 Plaza adalah keluarga San. Berani-beraninya menyuruhku pergi? Directeur Wang. Mungkin Anda belum tahu, 783 Plaza. Tela Dibli Sherman Meng. dan dihadiahkan ke Nona. Sekarang seluruh plaza milik Nona Kap. Ini tak mungkin. Ini benar atau palsu? Anda bisa keluar menelpon untuk mengkonfirmasikannya. Ini Aku pernah bilang ke Meng Qingxiang untuk membeli gedung jadi pemilik Huisin Media agar bisa melawan perusahaan. Tak disangka, Meng Qingxiang malah membeli gedung 783 demi memaksaku menjadi pacarnya. Dia sampai segitunya, tampak seperti menjerumuskanku, tapi diam-diam merencanakan semuanya. Bahkan gedung 783 sudah dibelinya. Nona Meng, saya salah. Mengena Anda? Saya minta maaf. Tolong pertimbangkan. Selama ini saya bayar sewa untuk gedung ini. Jangan usir Huisin Media. Direktur Wang It Tadi Berani Mangertak. mengancam kami Nona Besar. karena sudah lapor polisi. Kita urus secara resmi. Tidak ada damai. Pak Polisi, harap ditindak tegas. Kami tidak akan selakan orang baik. Tahu lepaskan penjahat. Meng Qingxiang sakit padaku. Meski kuserahkan ke polisi, dia tak tega lihatku susah. Nanti dia kasihan dan menghujani uang untuk menyenangkanku. Aku ikut polisi. Tak masalah. Bawa pergi. Tuan Wang. Di bawah tekanan, kita harus menunduk. Kedepannya harus jadi orang baik. Ya, pasti Nona. Lokasi Huixian Media sekarang dihitung oleh ahli Feng Shui. Mereka bilang di sini, perusahaan akan berkembang jadi terbesar di negeri ini. Asal tidak usir Huisin Media dari gedung, semua bisa dibicarakan. Kalau tidak mau pindah, mulai tahun depan sewa naik 30%. Nona, Anda ini Kalau tidak setuju, minggat dalam sanhari. 30%, ya 30%. Soal utang Lu Yuanzhou, saya tidak tahu. Dengan artis bermasalah ini, Anda pasti pusing. Terima kasih, Nona. Huisin Latte dia 2 tahun, baru mulai menanjak. Masa bisa menghasilkan uang kalau dilipas sekarang, usahanya sia-sia. Silakan, Nona. Ayo pergi. Meng Qingxiang benar-benar putri Beijing asli yang bilang dia selingkuhan. Sekarang tahu jati dirinya? Lu Yuanzhou tega hidup parasit. Tidak tahu malu. Tuan Wang, netizen serang dia jadi gigolo. Cepat suruh tim PR hapus komentar itu. Jangan biarkan viral. Kenapa saya punya staff bodoh begini? Tuan Li, Nyonya tanya kapan pulang. Mau jodohkan Anda dengan beberapa kandidat. Bilang saya sibuk. Dan kasih tahu nenek, pernikahan saya yang tentukan. Li Ju. Nona tidak salah lihat ya? Mungkin memang salah lihat. Dia cuma motor biasa. Mana mungkin naik mobil mewah? Iya juga. Bukanya Tiap Aridianek. Motor bekasnya? Dia
Aku lihat seseorang di gedung 783. Hari ini, mirip banget sama kamu. Sampai segitunya? Mirip tapi nggak terlalu. Aura kalian beda. Dia terkesan dingin. Sedangkan kamu? Kurang baik sikapku ya? Masih mikirin orang lain? Dia atau aku yang lebih disukai? Pastinya. Lebih suka kap. Sudah kenyang? Hamper. Kenyang. Giliranku makan. MA, lihat berita ini. Papa kasih gedung 783 ke si Meng Qingxiang. APA. Sama-sama anak papa. Kok pilih kasih? Ini gedung bernilai puluhan miliar. Iya kan? MA. Qingxiang Kuma. Anak mantan istri. Ibulah istri sah keluarga Meng. Ini keterlaluan. Belum lagi, kabarnya Qingxiang. Dondong Xiaorong biasa Lu Yuanzu. Perusahaannya, kantor di gedung itu. Aku takkan biarkan dia, perempuan ini, kuasai gedung 783. Aset keluarga hanya milik kita. Ayah. Meng Qingxiang, pulang sekarang. Ayah. Aku baru dapat penghargaan warga teladan. Apa ada hal buruk yang kulakukan? Ayahku kok bisa marah sebesar ini? Pasti Leng Wan dan anaknya yang ngompor-ngompor. Aku pulang dulu. Kamu tidur cepat ya. APA Perlu Kutemani? Tidak usah. Ayah. Qingxiang, kan sudah ayah bilang, jangan dekat-dekat Lu Yuanzhou. Dia bukan orang baik. Tapi tak kusangka, kau berani minta ayah. Belly Menara 783 Antanya. Kamu sungguh mengecewakan. Ayah, aku sudah tidak suka Lu Yuanzhou. Jangan percaya omongan orang. Siang-siang, jangan ngotot. Dulu kau sok dukung Lu Yuanzhou. Cari koneksi untuknya. Habisin uang bungkus dia. Sampai kebutuhan hidupnya. Kau Yang Byron. Aku kasihan lihat ayah uang hasil jerih payahnya. Dihem Birkin anak sendiri. Untuk laki-laki lain. Henian. Siang-siang sudah dewasa. Masih emosional terus. Kalau Menara 783 diberi ke dia. Bisa habis. Atau dikasih ke Lu Yuanzhou. Jiao sudah dewasa. Bagaimana kalau dia bantu Shang kelola Menara 783? Rupanya selama ini, tujuanmu cuma Menara 783 ya? Aku heran kok aroma tehnya kayak kebangetan gini. Ternyata kamu si teh hijau tua yang nyeduh. Kau, Hinian, aku benar-benar tulus memikirkanmu. Lihatlah, Shang. Shang. Bisa-bisanya bicara seperti itu pada ibu tirimu. Jujurlah padaku. Apa kau membeli gedung 783? Karina Lu Yuanzhou? Apa kau masih menyukainya? Ayah.
Aku beli gedung 783, memang karena Lu Yuanyou. Benarkan dugaanku? Tapi bukan karena aku suka. Justru sebaliknya. Ku beli gedung 783, agar dia tak ganggu aku. Dengan ini, aku bisa usir dia, dan perusahaannya. Kau bohong. Sudah 2 tahun kau menyukainya. Mungkinkah langsung move on? 2 minggu lalu pun, kau masih perkenalkan sutradara untuknya. Seperti katamu, itu sudah 2 minggu lalu. Kau cuma lihat siaran tentang gedung 783-ku, tapi tak lihat aku menghinanya? Dulu, kau sayang setengah mati. Pada si brengsek ini. Tak kusangka kau mengenainya. Jadi sekarang, kau benar-benar tak suka lagi. Tentu, aku putri ayah. Sekalipun kau pukul dia, tak ada jaminan kalian tak akan rujuk. Untuk amannya, sebaiknya jauh-jauh ikut urus gedung 783. Iya ayah, aku sudah dewasa. Un jeune bantu ayah urus aset. Agar ayah tak lelah. Ibu tirimu ada benarnya. Kalau begitu, mulai sekarang, kau dan kakakmu akan urus gedung 783. Terima kasih ayah, aku pasti urus baik-baik. Aset keluarga kita. Siang. Tentang Menara 783, ada rencana tata ulang. Begitu ada tata ulang, para pedagang di menara banyak yang tidak bisa bertahan. Tapi, kontrak pedagang dengan menara mulai dari 5 tahun. Jika perintah ini keluar, para pedagang itu harus pergi. Aku khawatir kamu tidak bisa menangani semuanya sendiri. Biarkan Jiao membantumu. Baik ayah, aku mengerti. Baik. Oh ya, siang. Kamu sudah 25 tahun. Soal pernikahan harus direncanakan. Ayah akan mencarikan untukmu. Siapa tahu ada keluarga dengan pemuda yang baik yang cocok untukmu. Ayah, aku baru 25 tahun. Aku belum puas menjadi wanita lajang. Belum cukup. Aku tidak ingin menikah secepat ini. Ayah tidak memaksamu. Tapi, kamu bisa bersiap-siap. Jika tidak, para pemuda baik itu akan direbut orang lain. Putri Meng Henian mencari pasangan, harus mendapatkan yang terbaik. Ayah punya standar tinggi. Jika dia tahu aku memelihara seorang mekanik, dia pasti akan marah. Lu Yuanzhou, perusahaan membayarmu untuk jaminan kali ini. Itu menghabiskan banyak uang. Selanjutnya, kamu harus bekerja dengan baik. Jangan membuat masalah lagi. Jika tidak, uang tidak bisa melindungimu. Aku tahu. Soal hutangmu pada Nona Meng, dia bilang tidak akan menyerah. Kamu harus membayarnya sendiri. Kamu sendiri. Berhati-hatilah. Yuanoga, apa yang dikatakan manajermu benar? Kamu benar-benar berhutang lebih dari 600 juta pada Meng Qingxiang? Kak Yuanzhou, apa yang dikatakan manajermu benar? Kau benar utang 600 juta lebih ke Meng Qingxiang? Kalau begitu, mana ada uang untuk menyogok pihak berwenang? Proyek sutradara Lin gagal didapat. Kita cuma punya acara reality show cinta ini saja. Rowe, jika aku kehilangan segalanya, maukah kau tetap menemaniku? Andai bukan karena koneksimu, siapa mau dekat dengan si narsis ini? Tapi kan aku sudah memberikan segalanya padamu. Kak Yuanzhou, baru tahu dari siaran langsung tadi, Nona Meng marah padamu. Dia selalu menyayangimu dan dermawan padamu, pasti karena salah paham. Jadi marah. Cepat minta maaf padanya, berbaikanlah kalian. Meng Qingxiang suruh orang pukul aku. Cuma mau paksa aku menyerah, mau aku yang duluan merajuk. Aku takkan menyerah, akan kutunggu dia minta maaf duluan. Dia takkan tega tinggalkan aku.
Dua hari lagi pasti dia lulu. Lagipula, dia sudah balikan Villa King Haju untukku. Ini bisa kubuat maafkan dia. Benarkah? Villa senilai 1 miliar itu. De Belly Meng Qingxiang? Kapan kita pindah ke sana? Santai saja. Keluarganya aku dulu yang pindah. Setelah mereka betulan, baru giliran. Tenanglah. Selama kau tetap baik padaku, takkan kutinggalkanmu. Baiklah, ikuti saranmu. Aku menyusul nanti saja. Villa ini kau yang beli? Adikku, Villamu luasnya ratusan meter ya? Kakak, ini ibu kota. Uang juta cuma bisa beli kloset. Villa ini bernilai 1 miliar. Apa? 1 miliar. Anakku sukses sekali. Bisa beli properti semahal ini. Den Seme war initiierte. Sekarang tantei telepon dulu video call mereka. Biar bisa lihat villa ini. Ayah, kakak, tinggallah enak di sini. Butuh apa-apa bilang saja ya. Baik. Ayo, mari lihat bagian dalamnya. Cepat. Bukannya kamu montir? Baca majalah finansial untuk apa? Kebetulan aku butuh pengawal. Mulai sekarang kau harus selalu mendampingiku. Apa kau anggap aku pria hidangan? Aku sibuk. Sibuk macam apa? Atau jangan-jangan kau sibuk dengan wanita lain? Hanya kamu. Li Ju, aku sudah bayar mahal, bagaimana kalau kau jangan pakai baju di rumah lagi? Aku bisa meraba otot dada dan perutmu kapan saja. Sis, mau makan pisang lagi? Gilade, 6. SIS. Ada masalah besar. King Geju Dizerbuoran. Siapa? Lu Yuanzudan. Para penggemar manisnya. Lihat, Mbak. Ayah ibu, villa ini benar-benar bagus ya? Benar kan? Iya. Lihat villa besar ini cantik sekali kan? Ini dibeli pakai uang anak. Wah, indah sekali. Dari dulu aku bilang anak pasti sukses. Kalian ini nanti pasti bisa ikut menikmati. Lihat, Ini Artistaken al Kilo Aga Kita. Lu Yuanzu. Wah, tampan sekali. Kapan kami bisa main ke rumahmu? mau main ke sini ya? Aku harus tanya dulu ke anak. Baiklah. Ditutup ya. NRK, Tante den Pamanmu. Mau lihat langsung villa besar kita. Bagaimana kalau Ayak Sanak Saudara dari Kampung? Boleh, silahkan ajak semua. Walaupun banyak orang, rumah ini cukup luas. Bagus. Dik, teman sekelas dan temanku. Kalau mereka tahu, adikku artis terkenal dan tinggal di rumah mewah ini, pasti iri setengah mati. Ayo ajak semua, bikin acara meriah, syukuran pindah rumah. Bagus. Mbak, apa kita sekarang usir mereka? Keluar. Kalau diusir sekarang, tak ada hiburan lagi. Ini. Karena dia ingin pamer, pakai villaku. Biarkan saja. Tapi Mbak, villa itu sangat mahal. Perabotan mewah. Di dalamnya banyak sekali. Kalau dirusak mereka, sampai rusak, nanti sulit memperbaikinya. Justru bagus, nanti kita hitung semuanya sekalian. War. Yuan Zhou, jadi aktor beneran bisa bikin kaya ya? Lihat villa ini bagus banget. Pasti harganya selanjut. Nggak mahal kok. Cuma 1 miliar doang. Syuting beberapa film langsung dapat. Miliar. Yuk kita lihat dalamannya. Aduh lihat nih. Kolamnya wow keren.
Cuma beberapa film dapat 1 miliar, ya ampun. 10 turunan nggak bakal dapat segitu. Villa ini 1 miliar. Aku harus bikin banyak video. Pas pulang kampung, bisa pamer ke mereka. Nak sini, bikinin ibu beberapa video. Oh. Meng Qingxiang akhirnya nurut juga. Beli King Heju buat bikin aku senang. Mulai sekarang aku mau lebih baik ke kamu. Keponakanku, sekarang kamu sukses banget. Kaya lagi-lagi. Nanti, aku anggap kamu anak sendiri. Kakak. Omonganmu bikin gak enak. Aku ini ibunya asli. Iya ibu asli. Aku bibinya. Keponakanku sekarang kaya. Pasti banyak cewek cantik ngejar kamu. Yang ngejar adikku. Antriannya sampai Prancis. Ada noni-noni borjuis. Nempel terus sama adikku. Relain ngasih sepatu. Wah beneran. Iya ada si noni borjuis. Ngotot mau jadi pacarku. Tapi aku nggak suka. Lah kamu sekarang artis. Kaya lagi. Harus selektif pilih pasangan. Rame banget ya. Kamu siapa sih? Berani-beraninya masuk rumah. Gak tahu sopan santun. Meng Qingxiang ngapain datang? Apa kamu sengaja datang untuk bertemu orang tua aku? Kamu belum jadi pacarku sekarang. Belum saatnya ketemu keluarga. Jangan bikin aku terjepit di tengah. Kamu yang nempel terus ke adikku. Perempuan itu, dari wajahnya sudah kelihatan genit. Keluarga lu cari menantu perempuan. Harus yang patuh dan baik, penurut dan pengertian. Tipe murahan sepertimu, tidak kami terima. Jangan ganggu adikku lagi. Benar juga kata pepatah. Yang Sirazakam bersatu, Lu Yuanzhou, Hadong kita. Sudah saatnya dilunasi. Utang apa yang dimaksud? Perempuan sepertimu ini, sudah biasa kulihat. Sekarang lihat Yuanzhou sukses. Langsung mau numpang hidup. Lu Yuanzhou, mau mengaku sendiri, atau harus kuungkapkan? Ini pengawal barumu ya? Meng Qingxiang, harus ribut sekarang? Aku yang ribut? Jangan-jangan kamu tidak tahu, villa ini milikku. Sekarang pakai villa ini untuk mengancamku? Perempuan yang ingin mendekati adikku, sudah terlalu banyak. Barang kelasmu ini tidak akan diterima keluarga lu. Keluar, cepat pergi dari sini. Lu Yuanzhou, pergi dari villaku. Apa katamu? Aku bilang. Bawa orang-orang tak berpendidikan ini. Pergi dari villaku. Keluar dari villa saya. Nak, apa maksudnya dia bilang begitu? Kok bisa ini jadi villanya dia? Ini kan jelas kamu yang beli. Yuanzhou, jangan-jangan kamu sampai mencatat villa ini atas nama perempuan ini? Kamu belum menikah dengan adikku. Keluarga kami tak sudi dengan menantu seperti. Kalau kamu paham keadaan, besok segera kembalikan kepemilikan rumah ke Yuanzhou. Yuanzhou, cepat suruh orang usir mereka. Kita sekeluarga berkumpul, tak perlu orang luar. Asisten Yang. Meng Qingxiang, harus sampai mempermalukan begini? Memalukan? Kamu merasa malu. Bukan karena kamu mengambil alih rumah orang. Ini rumah ayahku, yang dibelikan untukku. Kok jadi milikmu Lu Yuanzhou? Kamu. Nona, saya sudah periksa. Mereka merusak sofa dan karpet. Lalu di lantai 2, kosmetik belum dibuka Nona. Juga sudah diotak-atik. Oh. Harus kita hitung dengan Tuan Lu, sampai tuntas. Sofa ini, model pesanan khusus. Senilai 3 juta. Karpetnya handmade. Carpet Persia. Senilai 4 juta. Piyama sutra di kamar Nona. Senilai 100.000. Kemudian yang sudah dibuka. Cette cosmétique lengkap. 100.000. Rok jelek 100.000. Sofa 3 juta pula. Mending kalian rampok saja. Meng Qingxiang. Meng Qingxiang. Dengar baik-baik, kalian semua. Villa ini milik Nona besar kami. Dengan Lu Yuanzhou, sama sekali tak ada hubungan. Bawa pergi sampai milik Kotera ini. Dan keluarganya, langsung buang keluar. Siap. Enaka, berdasar apa kalian tangkap dia? Dia artis terkenal. Aku mau lapor polisi.
Yuanzhou, ada apa? Ini bagaimana? Le Pascan. Bawa Perji. Lu Yuanzhou, kalian merusak villa. Sudah kufoto semua bukti. Siap-siap ganti rugi. Kita Perji. Kau. Yuanzhou, kau yang ajak tengok villa mewah ini. Kini kami diusir. Nanti kalau tersiar, malu aku. Ayah, tiket pulang sudah dibeli. Untuk minggu depan. Sekarang diusir. Mau tinggal di mana? Meng Qingxiang, kau mau aku merendahkan diri? Mimpi kau. Saudara-saudaraku. Ini salahku. Sampai villa ini terdaftar atas nama orang. Tapi kalian sudah datang. Pasti kumondokkan kalian. Jangan layak. 2 kali ke hotel bintang 7. Itu dari kartu kredit. Pemberian Meng Qingxiang. Harga semahal ini. Cocok untuk pamer. Legit villa ini pakai. Kartu kredit dari dia. Kalian belum pernah menginap hotel bintang 7. Ayo kita coba. Bintang 7? Benar. Ayo pergi. Oke. Yuanzhou, ini yang kau sebut hotel bintang 7? Wah, mewah sekali. Seperti istana. Ya ampun, ini hotel 100.000 per malam. Aku mau hirup udara di sini. Puluhan ribu ya? Ayo, kuantar daftar inap. Kalian akan tinggal lama. Bisa nikmati pelan-pelan. Hello, 10 kamar suite mewah selama 10 malam. Silamation, Tuan. Ini hotel bintang 7. Suite mewah 50 juta rupiah per kamar. Total 10 kamar 10 malam 500 juta rupiah. Apakah Bapak ingin bayar pakai kartu atau QR code? Wah, 10 malam di sini 500 juta rupiah. Wah, Ami, rezekimu memang luar biasa. Punya anak seperti Yuan yang sukses begi nanti hidupmu akan mewah terus. Putraku memang anak yang luar biasa. Saya pakai kartu. Baik, sebentar ya. Bu, kalian bisa duduk dulu di sofa Sementara. Nanti saya temui. Baik, ayo ikut saya. Kamu juga sudah lelah, Ami. Hotel ini ada layanan pijat tidak? Mau pijat ya? Nanti kita tanya Yuanzhou. Mas Tuan, kartu Anda diblokir. Transaksi tidak bisa diproses. Mau ganti kartu lain? Tidak mungkin. Masa kartu saya diblokir? Pasti ada kesalahan sistem. Tuan, kami sudah. Coba 3 kali. Tetap tidak bisa. Meng Qingxiang berani. Sekejam ini cuma numpang beberapa hari di villanya. Dulu sekalipun saya macam-macam, dia tak pernah blokir kartu. Beraninya dia. Nomor yang Anda tuju tidak dapat Silakan coba lagi. Dia benar-benar memblokirku. Yuanzhou, belum selesai bayar? Tante-tante sudah lelah. Tanpa kartu dari Meng Qingxiang, aku sama sekali tak bisa membayar biaya kamar 5 juta ini. Semua salah Meng Qingxiang si bajingan ini. Kalau dia tidak mengusirku dari villa, aku tak akan menghadapi masalah seperti ini. Yuan, kenapa belum selesai bayar? Cuma 5 juta. Bagi kamu kan bukan masalah besar? Sebentar lagi. Kartu ini ada 1 juta. Bayar 1 kamar dulu. Sisanya pakai kartu kredit ini. Pembayaran berhasil. Selamat menginap di Hotel ST Pita. Sudah selesai, ayo pergi. Nanti sampai kamar, aku harus ambil banyak video ke depannya. Aku tak punya uang sebanyak ini untuk menginap di hotel mewah. Ah, itu tidak masalah. Kalau kau rindu Yuanzhou nanti, kembali saja. Suruh Yuanzhou pesankan untukmu. Wah, asyik kalau begitu. Baiklah, ayo kita istirahat. Cepetan, ayo pergi. Mari. Mari. Kita lama tak bertemu. Kau dingin sekali. Cewek nggak mau. Minum juga ogah. Sudah larut. Aku duluan ya. Bro, kamu aneh nih. Jujurlah. Kamu pacaran ya? Idiot. Hidungmu tajam sekali ya. Sialan, beneran? Sama siapa? Meng Qingxiang. Tunggu dulu. Apa aku salah dengar? Kau tidak salah dengar. Persis yang kau pikirkan. Yang itu, yang suka ngejar artis pria. Putri keluarga Meng. Si pemboros itu.
Li Huaixian. Sejak kapan selera pilihanmu jadi seburuk ini? Dengar baik-baik, semua itu cuma rumor. Huaixian, sejak kecil, kamu belum pernah pacaran. Jangan-jangan kamu gila cinta? Gila cinta itu biasa. Pria yang romantis. Itu nilai plus terbaik kamu si jomblo. Mana paham rasanya? Gila kamu, kalau terus begini, nanti kekayaanmu habis dihamburkan pacarmu. Dia tahu identitas aslimu? Tidak? Baguslah. Aku yang dihidupin dia. Huaixian, kamu ini penguasa. 3 keluarga besar terkuat di Beijing. Cuma batuk sedikit, seluruh negeri bisa gempar. Tapi kamu malah dihidupin cewek. Nenekmu pasti stroke dengar ini. Jangan ngaco. Perkai Allah, nenek pasti suka dia. Jangan khawatir soal itu. Sekarang tugasku adalah membuatnya jatuh cinta. Aduh, sesuai perintah majikan. Aku harus pergi dulu. Kamu lanjutin sendiri ya. Hah? Tuan Li sudah pulang. Nona baru kembali ke kamar. Baik. In. Bagus. Cantik. Bagaimana bisnis bengkel hari ini? Nona. Baru dapat kabar dari Hotel Saint Peter. Lu Yuanzhu itu, Setelah diusir dari villa, mengajak semua kerabat miskinnya nginep. Dia pamer dengan nginap di kamar 50 juta per malam. Tahu kelanjutannya, kartu kreditnya ditolak saat bayar 500 juta. Serius? Dia benar-benar memaksakan diri demi pamer, sampai kartu kreditnya tembus, hanya demi menginapkan kerabat di hotel. Iya dong. Hahaha. Dia pikir dia kaya raya. Dulu sih, saya memberinya 10 juta uang saku tiap bulan. Lihat kebiasaan belanjanya, yang boros sekarang. Aku jamin, isi kartunya paling cuma 2 juta. Dia cari masalah sendiri. Aku bisa bayangkan, waktu mengeluarkan kartu kredit, wajahnya pasti memelas. Nggak cuma itu, aku juga sudah hitung kerusakan di King Heju. Lengkap semuanya. Coba tebak jumlahnya, total 12 juta. Rencananya, nanti akan saya kirim ke dia. Juta. Ditambah utang 600 juta sebelumnya. Kapan bisa lunas? Sayang tidak menyaksikan. Pasti ku persulit dia. Weka. Kau mau bahas pria lain selama kita bersama? Masih kurang usahaku. Sampai kau masih memikirkan dia. Bagaimana kalau kita minum dulu? Juta. Ini semua uangku. Habis semuanya hari ini. Malah utang 3 juta ke bank. Perusahaan Pan Pallet. Kapan bisa lunas? Meng Qingxiang. Jika ini caramu mengalahkanku, kau menang. Tuan Lu. Ini tagihan kerusakan King Heju. Total 12 juta. Ditambah utang 600 juta. Transfer dalam 3 hari. Atau kami ambil tindakan hukum. Meng Qingxiang, kau mau bunuh aku? Adik. Bibi dan yang lain mau makan. Menyuruhku memanggilmu. Adik. Aku tidak lapar. Kalian saja yang pergi makan. Kamu tidak ikut. Kalau kamu tidak ikut, siapa yang bayar? Bagaimana kalau kamu transfer ke aku? Nanti aku yang bayar. Yours sendiri. Aku masih ada urusan. Aneh sekali. Pernah coba di sini? Sudah cukup. Aku memang suka sensasi, tapi ini keterlaluan. Terlalu bagaimana? Meng Qingxiang. Buka pintu. Kenapa dia terus mengikutiku? Jangan pedulikan dia. Meng Qingxiang. Meng Qingxiang. Meng Qingxiang, wanita brengsek.
Ya ampun jangan. Benar-benar menggigit lagi. Aku harus pergi lihat. Dulu kamu pernah suka dia ya? Kan bilang itu dulu. Aku janji hari ini pasti kesuruh dia pergi. Ini pacar barumu ya? Sudah tahu jawabannya. Ngapain malu-maluin diri lagi? Kamu ganggu aku dan pacarku. Yang lagi tidur. Meng Qingxiang, dasar lekar. Bukannya dulu kamu benci aku? Lah kok malam-malam ngetok jendela? Kangen sama kemewahan yang kuberikan? Bukannya dulu risih aku ngejei, sekarang sudah kubebaskan. Kenapa malah ngambek? Meng Qingxiang. Aku setuju. Jadi pacarmu aja, cukup? Main tarik ulur aja ya? Sampai nyari cowok ini buat bikin cemburu. Kan ini yang kamu mau? Udah aku iyain. PDKT banget sih, masa sekarang aku mau? Lihat diri sendiri dong. Kayak anjing terlantar. Lagi pula, pacarku sekarang lebih ganteng, lebih penurut, yang paling penting, dia mencintai-ku. Kalau aku rela mengorbankan harga diri, dibidik kamu, gimana? Kalau aku mau menurunkan harga diriku, dan mau dijamin hidupku? Masa lalunya membernya segalanya, membawanya ke puncak kesuksesan. Tapi yang didapat malah bangkrutnya keluarga Meng. Meng Qingxiang jatuh miskin, namanya hancur, dan mati tragis. Mau kujamin hidupmu? Bisa saja. Sekarang berlutut dan sujud memohon padaku. Kalau ketulusanmu cukup, aku akan memaafkan. Meng Qingxiang, kau memilih untuk meninggalkanku, dan memilih pria tampan tak berguna ini, kau pasti akan menyesal. Aku tidak akan pernah menyesal. Justru aku lega karena akhirnya bisa menyingkirkan kau. Kalau begitu kita lanjutkan. Masih pagi. Tidur lagi sebentar. Li Jiu, semakin lama kulihat kerja, semakin tidak profesional. Kamu bermalas-malasan begini. Bos bengkel tempatmu kerja tidak akan memecatmu? Karena keahlianku bagus. Dia tidak tega. Kamu tak tahu malu, aku tak mau. Aku harus bangun. Sudah kuminta asisten yang mencarikan guru yang sangat hebat. Mulai hari ini, aku akan belajar keuangan dan manajemen. Kenapa tiba-tiba belajar ini? Tentu untuk bisa menghasilkan uang. Meski sekarang aku punya uang, tapi perlu kemampuan mengelolanya. Uang dan pria, aku ambil semuanya. Sudah, tidak usah bicara lagi. Aku akan terlambat. Nona Meng, mari kita akhiri sampai di sini hari ini. Besok saya akan datang lagi. Terima kasih, Pak Guru. Silakan minum kopi, Pak Guru. Li. Pak Guru, bagaimana Bapak tahu dia Margali? Tidak apa, saya salah kenal orang. Bos besar dari keluarga Li itu, kenapa ada di rumah Meng Qingxiang? Mereka sedang bersama. Kalau ini tersebar, seluruh ibu kota pasti gempar. Kalau begitu saya pergi dulu. Malam ini kamu temani saya ke acara amal panti asuhan, lelang Amalia. Saya ingin atas nama keluarga Meng membeli beberapa barang lelang untuk meningkatkan reputasi keluarga. Bajunya sudah saya siapkan untuk akan membuatmu mencuri perhatian. Baik. Aku akan menemanimu. Kak Yuanzhou, sudah berhari-hari kamu tidak bekerja? Persediaan makanan habis. Beli saja di supermarket. Sudah kubilang jangan ganggu untuk hal sepele. Kak Yuanzhou, maksudmu APA ini? Dulu kau bilang menyukaiku, berjanji bisa menjadikanku bintang. Sudah kuserahkan segalanya padamu, sekarang kau begini. Jangan-jangan kau jatuh hati pada Meng Qingxiang? Mana mungkin aku menyukainya? Kalau begitu berjuanglah untuk masa depan kita berdua. Kau lupa mimpimu jadi aktor? Dulu kau ingin jadi raja layar lebar. Yuanzhou, jadi aktor memang bisa kaya ya. Wah, villa ini sangat mewah. Harganya pasti selanjut. Astaga. Hotel 100.000 semalam. Tarikan napas di sini mahal harga. Yuanzhou, pembayaranmu belum lunas. Bibi dan yang lain sudah lelah.
Aku pasti akan sampai di puncak. Diterima semua orang. Hari ini ada lelang amal. Dulu pernah ku beritahu Meng Qingxiang. Aku pergi dulu. Bapak Wang, malam ini adalah acara amal yang diadakan keluarga Bo untuk melelang lukisan anak yatim. Malam ini, aku akan memulihkan reputasiku. Anda tahu netizen menghujani Anda. Datang ke sini untuk apa? Ada uang untuk menawar? Bapak Wang, aku memang tak punya uang. Tapi jika Meng Qingxiang datang, pasti dia akan membantuku. Dia ingin menjauhimu sejauh mungkin. Pedamu dari mana? Waktu itu otakmu sampai rusak. Tidak mungkin. Dulu aku pernah bilang soal acara ini. Waktu itu dia memang marah. Tapi sudah berhari-hari berlalu. Pasti sudah tidak marah. Aku datang ke sini untuk permasakan WXIN Media. Kamu maksa ikut, tapi jangan bikin masalah. Atau kau akan kuhajar. Bapak Wang, lihat. Dia datang. Dia pasti akan menggunakan namaku. Anta Kamal. Reputasiku yang jelek pasti akan membaik. Dia mau acuhkanmu? Meng Qingxiang, jika kau perbaiki reputasiku, aku maafkan perselingkuhanmu. Tempat ini sangat mewah. Kamu sanggup pilih? Setelah meremehkanku, aku akan ajak kau lihat dunia lain. Katanya keluarga Li juga datang. Sudah berapa tahun keluarga Li tidak muncul di ibu kota? Kalau malam ini ada kesempatan melihat wajah keluarga Li, nggak sia-sia datang. Bukan cuma nggak sia-sia, tapi malah untung besar. Mereka pasti bicara soal keluarga Li yang misterius di novel. Tapi di novel digambarkan jahat, kejam dan licik, penuh perbuatan buruk. Akhirnya jadi korban Lu Yuanzhou. Kenapa? Dingin? Kamu nggak dengar orang di belakang? Malam ini keluarga Li datang. Orang kecil sepertimu harus waspada. Katanya mereka keluarga kejam. Ah masa? Menurutku, keluarga Li selalu rendah hati. Nggak pernah cari masalah. Kamu nggak paham. Pokoknya ikuti aku. Jangan macam-macam dengan mereka. Nggak cuma kamu. Aku juga harus menghindar. Santai jadi nona kaya saja. Nggak boleh diganggu? Sepertinya sudah terlanjur. Terima kasih atas waktu yang disisihkan untuk menghadiri lelang amal malam ini. Seluruh barang lelang berasal dari panti asuhan di pegunungan. Hasil lelang akan digunakan untuk membangun panti asuhan. Baik, maka dengan ini saya umumkan, lelang ini resmi dimulai. CEO Wang, mari kita dekati Meng Qingxiang. Kita tak pantas duduk di baris pertama. Nanti dia akan beramal atas nama saya. Duduk lebih dekat, agar mudah memberitahu lukisan mana yang harus dibeli. Kamu gila. Kamu mau mempermalukan diri? Saya tidak mau. CEO Wang tidak paham. Ini caranya, memaksa saya jadi pacarnya. Dia pernah menuntut saya untuk memaksa saya mengaku di depan orang tua dan saudara tentang statusnya. Kalau begitu, kita duduk di baris kedua. Nanti saya tanya Nona Meng. Jangan tanya. Kalau ditanya, dia akan merasa strategi rayuannya terbongkar. Nanti cukup tawarkan harga tinggi. Dia pasti akan membayar. Ayo. Barang pertama harga awal 5 juta. 8 juta. Baik, tamu nomor 4 menawar 8 juta. Ada yang menawar lebih dari 8 juta? 10 juta. Tamu nomor 2 menawar 10 juta. Ada penawaran di atas 10 juta? 15 juta. Tamu nomor 3 menawar 15 juta. Masih ada yang mau menawar lebih? 50 juta. Tamu nomor 40 menawar 50 juta. Juta. Siapa orang ini? Bisa sangat royal. Langsung menawar 50 juta. Wajahnya tidak asing.
Sepertinya pernah lihat di sebelahnya CEO Hui Xian Media, Wang. Dia pasti seorang artis. Panasan orang rela mati-matian. Mau masuk industri hiburan. Artis kelas 3. Tawarnya sampai 50 juta. Kamu juga datang ke lelang? Aku baru ingat. Di novel lelang inilah, si bodoh aslinya Bantu Lu Yuanzhou jadi tenor. Habiskan 50 juta atas namanya. Membeli satu lukisan. Tak kuduga setelah pindah ke sini. Meski ubah alur cerita. TAPI. Tetap tak bisa ubah. Hati serakah Lu Yuanzhou ini. Kamu punya uang? Langsung minta 50 juta? Xiang Yao, 50 juta tak banyak bagimu kan? Masih mau memperdayaku? APA maksudnya? Mau memerasmu 50 juta juga? Uangku semudah ini ditipu? Meng Qingxiang kan kamu janji akan dilelang berderma atas namaku. 50 Juta per Tama. 50 Juta Kedua. 50 Juta. Ketiga. Laku. Selamat tamu nomor 40. Aku lupa. Ada buktinya? Apa maksudmu? Kita sudah sepakat sebelumnya. Kesepakatan kita. Kesepakatan APA yang kau maksud? Jika kau mau jadi pacarku, aku akan adakan lelang amal atas namamu. Tapi kau tak mau jadi pacar. Sudah kuduga, Meng Qingxiang tetap ingin memaksaku untuk jadi pacarnya. Waktu itu di Lin Suiwan, bukannya sudah kukatakan aku mau jadi pacarmu? Tapi sekarang, aku sudah tak tertarik pada Lu Yuanzhou. Kau tak boleh begitu. Setiap butuh bantuan, baru ingat pada kau. Director Wang. Dengan artis sok tahu seperti ini, masa depanmu akan suram. Barang yang sudah dilelang, tak boleh dibatalkan. Sekarang bayarlah. Permisi. Orang di belakang ini menggelanjaku. Kursinya pasti bukan di sini. Tolong periksa kembali. Silakan kembali ke kursi masing-masing. Dasar bodoh. Kau akan menghancurkanku. Director Wang, percayalah padaku, Meng Qingxiang pasti akan membayar 50 juta baginya. Bukan masalah besar. Dulu saat mengejarku, investasi ratusan juta pun dia keluarkan. Kau masih berhayal. Kenapa aku merekrutmu? Artis bodoh seperti ini? 50 juta. Ini kau biar sendiri. Mulai sekarang, kau bukan artis Huaxing Media lagi. Director Wang. Tuan Wang. Silakan rekam jika mau. Unggah ke internet pun tak apa. Mulai sekarang, apapun yang terjadi pada Lu Yuanzhou tak ada hubungannya denganku. Tuan Wang, jangan pecat saya. Pergi. Meng Qingxiang, 50 juta untukmu ini kan cuma hal sepele. Bayarkan saja dong. 50 juta memang tidak banyak bagiku. Tapi kenapa harus kuberikan padamu, Lu Yuanzhou? Kalau tidak niko-niko, tidak akan begini. Bapak ini, jangan ganggu acara lelang. Segera, kembali ke tempat duduk. Apaan? Lepaskan, jangan foto. Stop semua. Dilarang memotret. Benar-benar buka mata. Pertama kali lihat orang tak tahu malu. Memalukan kaum pria. Mau ngapain? Jangan foto. Aku ingat pernah lihat dia di video live stream. Waktu itu dia malah dipukuli Nona Meng. Sekarang berani malu-malui. Minta Nona Meng bayarin pula. Cuma biar sok gaya. Langsung minta 50 juta. Kalau video ini sampai viral, hancur reputasinya. Netizen paling suka lihat hal kayak gini. Aku upload sekarang. Tuan Lu, sesuai aturan, Anda harus membayar 5.000 fang. Mau bayar pakai kartu atau transfer? Saya tidak punya uang, seperak pun tidak ada. Tuan Lu, bila tak mau membayar, kami akan sita properti Anda sebagai jaminan. Jika properti tidak cukup, harus buat surat hutang, lunasi dalam waktu ditentukan. Saya tidak bisa tekan. Kalau ditekan saya hancur. Saya tidak mau tekan. Dokumen ini dijamin hukum. Tuan Lu wajib lunasi dalam 1 tahun, atau kami proses hukum. Selain itu, malam ini, kami akan menyita properti atas nama Tuan Ruma, kenapa? Berdasar apa lempar barang saya? Ini melanggar hukum. Saya melanggar?
Kau sudah telat 3 hari. Tidak bayar sewa. Sudah kau tempati gratis 3 hari. Ini sudah cukup baik. Saya bayar sekarang. Kau bayar, mampu bayar, jangan pikir saya tak tahu. Malam ini, kau hutang 50 juta lagi. Orang lelang, sudah menghubungi saya. Cat America Komiskin. Oran Sepertico. Tidak t'as eu malu. Miskin dan bodoh. Malam ini, harus pergi dari sini. Tidak. Aku tidak bisa pergi. Kalau pergi, aku tak punya tempat tinggal. Bang, kasahanlah aku. Izinkan aku tinggal 2 hari lagi. Aku akan pinjam uang untuk bayar sewa. Orang sepertimu, tinggal di rumahku, cuma mengotori tempat. Bergico. Bang! Si manis, kalian semua si manis. Jangan sampai aku dapat kesempatan. Nanti kuhabisi kalian. Halo, Roer, kamu di mana? Aku segera menyusul. Lu Yuanzhou, aku sudah pindah. Mulai sekarang, Kita putus hubungan. jangan telepon aku lagi. Si manis semua, Meng Qingxiang, aku takkan berdamai denganmu. Kakak, kabar bagus. Lu Yuanzhou c'est malam. Sudah diusir pemilik kos. Sekarang di internet, penuh hinaan untuknya. C'est Carandia, Ngangur. Tidak punya rumah, sudah jatuh reputasinya. Dibansi se mue à Oran. Itu konsekuensi perbuatannya. Oh ya, setelah makan antar aku ke Gedong 783, ada urusan harus diselesaikan. Baik, Nona. Li Ju, ikut dengan. Aku tidak bisa ikut hari ini, ada urusan. Urizen Bengkel lagi? Tidak bisakah kamu tinggalkan segalanya dan temani aku setiap hari? Kalau kau harus tinggal bersamaku seumur hidup, berapa harganya? Sebut saja harganya. Aduh. Li Ju, lepaskan. Berapa mau kau beri? Terserah. Dasar SI mesem, Juta. Tak boleh lebih. Baik. Yang penting kau senang. Nenek, ada perlu apa? Akhirnya pulang juga kau. Question, usiamu sudah 27 tahun. Di usiamu sekarang, ayahmu sudah bisa bekerja. Kau bahkan belum punya pacar. Calon yang aku kenalkan, kau tolak semua. Kapan aku bisa menggendong? Seset? Nenek, aku sudah suka seseorang. Benarkah? Bawa dia ke sini. Jangan-jangan, kalian yang kau suka, SI materialistis lagi? Bukan. Apa lagi yang ditunggu? Cepat lamar dia. Nenek. Nenek, aku belum melamar dia. Kenapa tidak? Dasar anak laki-laki, kau memang tidak serius mau menikahinya ya? Bukan begitu. Dulu aku ragu apakah dia mencintaiku atau tidak. Sekarang sudah pasti. Benarkah? Gadis dari keluarga mana? Putri sulung, keluarga Meng di ibu kota. Hahaha. Urusanmu akan membuatku pusing. Tekesenka, sekarang kau sudah menemukan cintamu sendiri. Tunggu saja, beberapa hari lagi aku akan mengirim lamaran. Nyonya muda, bagaimana menurut Anda? Apakah ada tambahan lagi? Rapat sudah berlangsung sejak pagi. Masih ada yang perlu ditambahkan? Cepat bubar saja. Laksanakan keputusan hari ini dulu. Jika ada masalah kita bahas lagi. Baik. Halo ayah. Xiang. Malam ini pulanglah ke rumah. Ayah ada hal penting. Baik. Meng Qingxiang, kenapa kau selalu melawanku? Mengapa semua orang nurut padamu? Aku juga anak ayah. Kalau kau mau mengurangi sifat menjanya, mungkin orang masih mau berurusan denganmu. Apa yang disukai cucu menantu saya? Katakan pada saya akan belikan. Dia suka. Wang. Ini terlalu mudah. Bagi keluarga kami, uang bukan masalah. Selera anak ini terlalu biasa saja. Apakah dia pernah bilang dia suka perkebunan, pulau pribadi, atau perhiasan? Halo, kangen ya? Ayah. Ganjen.
Kangen otot perutmu, dada bidangmu. Jadi pekerjaanmu bagaimana? Saya di sini sudah selesai sibuk. Sekarang bisa pergi. Bengkel kalian. Siang libur kerja? Tak apa. Lanjutkan saja. Malam temani saya ke keluarga Meng. Baik. Malam saya temani. Dari suaranya, cucu menantu saya, pastinya cantik. Dia bilang apa lagi? Kata, minta saya temani pulang. Dasar anak kurang ajar. Dia sudah mau perkenalkanmu. Kenapa tidak bawa ke sini? Untung saya sudah putuskan. 3 hari lagi lamaran resmi. Bikin kesal saja. 3 hari? Masih duduk diam? Cepat pilih setelan jas. Bertemu orang tua, harus tampil sempurna. Kenapa kamu tidak pakai sabuk pengaman? Mobil semewah ini, di mana sabuk pengamannya? Memang pantas jadi gebetan, ganteng banget. Aku izin dicium? Nanti di rumah saja. Meng Qingxiang, tell your sekarang. Meng Qingxiang. Ayah. Sudah pulang. Dia siapa? Ayah, ini pacar, Li Jiu. Pacarnya? Hinian, lihatlah, kau susah payah, cari jodoh Antanya. Para pemuda berbakat di ibu kota, disaring satu persatu, dia malah cari pacar sendiri. Usahamu esai-esai, belumlah dilihat dari penampilannya, bukan siapa-siapa. NAK. Apa pekerjaanmu? Li Jiu memang bukan orang penting, cuma montir mobil, TAPI, aku sangat menyukainya. Ayah, biarkan aku cari jodoh sendiri. Montir mobil. Hinian, kalau punya menantu montir mobil, kita jadi bahan tertawaan. Malu keluarga Meng. Apa salahnya montir? Montir juga cari nafkah dengan jerih payah sendiri. Tidak sepertimu, cinta harta dan status, merampas suami orang. Jangan di keluarga Meng ini. Sudah enak beberapa tahun. Lupa, dulu kuma pembantu di sini. Kau, Hinian, lihat. Xiang. Bicara dengan orang tua seperti itu. Dia ibu tirimu. Baru putus dengan Lu Yuanzhou. Sekarang ada Li Jiu lagi. Kau mau bunuh ayah? Ayah, menurutku, kakak hanya punya otak cinta. Kalau bisnis keluarga Meng diserahkannya, pasti akan diberikan ke pria tak di... Aku sudah sering lihat pria oportunis seperti tak punya kemampuan apapun, hanya mengandalkan wajah untuk hidup. Dangan apa kuberak, jadi menantu keluarga Meng? Jaga mulutmu. Kau berani memukulku? Ayah, lihat dia. Dia memukulku demi pria tak di... Meng Qingxiang, kami sudah carry orang terbaik. Tapi kau tolak. Kau malah memelai. Berkencan dengan montir. Kau sungguh mengecewakanku. Kepala rumah tangga. Kamarailah. Bawa nona besar ke kamarnya. Mulai sekarang, dia harus tinggal di rumah. Anak muda, walau pekerjaanmu sah. Tapi, kau tak cocok untuk putriku. Percayalah. Ayah, dinasti Qing sudah runtuh ratusan tahun. Sekarang zaman cinta bebas. Silakan nona besar. Tinggal dulu dengan tenang di sini. 3 hari lagi, aku akan menjemputmu. Paman Meng, saya pamit. Ting. Mau menjemput putriku lagi? Bawa nona besar ke kamar. Awasi ketat. Jangan izinkan dia bertemu montir itu lagi. Siap, Tuan? Henian, Xiang de Kurang Sekarang. Masalah gedung 783 harus tetap diselesaikan. Jiao masih muda. Aku khawatir dia tak bisa kendalikan orang. Bagaimana kalau aku yang bantu dia? Benar, ayah. Izinkan ibu membantuku. Selama ini, aku yang memanjakan siang-siang. Dia terlalu mudah percaya orang. Baik. Urusan gedung 783 kau harus perhatikan. Baik. Urus dulu sementara waktu. Nanti bisa ambil alih dengan alasan sah. Minta gedung 783. Aset keluarga Meng harus jadi milikku. Naonya. Ada gelandangan di luar. Minta kami kasih makanan.
Urusan kecil begini harus lapor, usir saja dia. Gelandangan ini adalah Lu Yuanzhou. Dia menjelekkan nona besar sebagai pemain teater. Lu Yuanzhou. Sepertinya dia sangat membenci Meng Qingxiang. Sampah seperti ini masuk ke keluarga Meng. Cuma mengotori tempat kita. Cepat suruh bodyguard usir dia. Saya segera pergi. Ibu, minum teh. Habis itu, berani melawanku. Sudah untung belum kuku takuti. Halo, siapa ini? Halo, ini keluarga Meng? Iya, siapa? Saya Nenek Li Huaixian. Kami akan lamar besok lusa. Waktunya cocok? Keluarga Li yang mana? Keluarga Li dari timur ibu kota. Yang misterius itu, keluarga Li Kai Raya Ibai Tahun? Tidak terlalu misterius kok. Besok lusa kalian di rumah? Ada, semua ada. Kami akan tunggu kedatanganmu. Sampai besok lusa. Baik-baik. Jiao, kapan kamu bisa dekat dengan keluarga Li? Keluarga Li bilang, besok lusa akan datang melamar. Keluarga Li. Bu, aku tidak pernah kenal keluarga Li manapun. Mereka tadi menyebut nona besar keluarga Meng. Zhonggang Meng Qingxiang? Tak mungkin. Meng Qingxiang si wanita murahan itu, pacar berganti-ganti. Mana mungkin keluarga Li mau dia? Lagipula, dia cuma anak mantan istri ayahmu. Sekarang akulah nyonya keluarga Meng, dan kau putri Leng Wan sejati. Orang luar memanggilmu nona besar Meng, sama sekali tak masalah. Lagi pula putriku secantik ini, mungkin pernah dilihat Tuan Li di jalan atau mal. Wajahmu yang cantik, langsung ingin melamarmu. Ibu benar, aku memang suka pasti Tuan Li melihat saat aku belanja. Tak kizengka, kau bisa menikah ke keluarga Li. Keluarga Li itu lebih kaya dari keluarga kita. Tuan Li masih muda sukses, memimpin seluruh bisnis keluarga. Bisa dibilang orang terkaya se-Asia. Tak berlebihan. Bu, nanti keluarga Li dan Meng semua jadi milik kita. Wah, apa yang kalian bicarakan? Sampai heboh begini? Henian, keluarga Li dari Beijing, akan melamar Jiao. Apa? Keluarga Li? Keluarga Li Beijing? Mau lamar Jiao. Kau mimpi kali. Ini benar, Nenek Li sendiri yang telepon. Tapi keluarga kita dan Li tidak punya hubungan. Kau tak punya hubungan, tapi Jiao punya hubungan dengan Tuan Li. Tunggu saja, besok mereka datang melamar. Kau akan percaya. Berani sekali kamu belakangan ini. Nggak kabar-kabar duluan ke aku. APA, udah ketemu sugar mama baru? Maaf, aku sibuk banget akhir-akhir ini. Sibuk APA? Sibuk terus nggak bisa kontak aku? Maaf ya, sebentar lagi aku jemput. Omong doang. Kamu bisa masuk ke keluarga Meng, deng Aaron-nya. Hari ini keluarga Li mau lamar. Pada heboh semua. Aku nggak ngerti. Silly itu seleranya kok gitu. Masa suka sama cewek kayak gini? Sudah lewat jam 9. Keluarga Li kok belum datang? Bu, jangan-jangan mereka batal? Nggak mungkin. Itu kan keluarga Li. Perkataannya pasti ditepati. Kalian nggak salah dengar? Beneran keluarga Li dateng ngelamar keluarga kita? Pasti benar. Aku dengar jelas. Tuan, Nyonya. Keluarga Li udah bawa mas kawin. Salam hormat, kepala keluarga Meng. Ini mahar puluhan miliar dari keluarga Li. Ibu, semua ini, apakah ini semua untukku? Benar, Jiao. Mulai sekarang di ibu kota, kita bisa hidup leluasa. Selera Tuan Li memilih wanita, kurang bagus. Tapi hadiah maharnya sangat mengesankan. Sayang sekali. Barang berharga ini masuk ke kantong Leng Wan dan anaknya. Terima kasih atas kerjanya. Di mana Tuan? Kenapa tidak terlihat? Tuan Li akan segera tiba. Lihatlah, kakak. Setelah hari ini, aku resmi menjadi Nyonya Li.
Tak kusangka Tuan Li dermawan memberiku mahar miliaran. Setelah menikah nanti. Diapasti le bi menyayang jiku. Benar. Kau mungkin hanya bisa hidup dengan montir itu. Mengikuti suami bagai ayam. Jadilah montir seumur hidupmu. Tuan Dan Nyonya. Kondoi Tuan Li sudah tiba. Dia benar-benar datang. Bagaimana dia bisa masuk? Kenapa kamu di sini? Kepala rumah tangga, hari ini keluarga Li datang untuk melamar Jiao Jiao. Kamu malah membiarkan montir ini masuk ke sini. Kalau sampai Direktur Li melihatnya, muka keluargamu akan tercemar. Cepat pergilah. Apa kalian benar-benar mengira keluarga Li datang hari ini untuk melamar Meng Jiaoting? Hadirin sekalian, inilah pemimpin keluarga Li. Li Weiqian, Direktur Li. Dia adalah Direktur Li. Tidak mungkin. Dia qui m'a mentir. Mana mungkin jadi Direktur Li? Direktur Li. Direktur Li. Tak disangka Bapak adalah pemimpin keluarga Li. Sebelumnya, Kami Butamata. sampai salah mengenali. Mohon maaf sebesar-besarnya. Ampuni kami. Tunggu, Li Jiu. Antagonis utama di novel itu. Li Huaiqian. Xiang Xiang. Xiang Xiang, Mafia. Aku selama ini menyembunyikan identitasku darimu. Sudah kukatakan. 3 hari lagi akan kuayak kau pergi. Berdasarkan apa? Kenapa montir ini ternyata Direktur Li? Kenapa keberuntungan Meng Qingxia selalu sempurna, padahal akulah calon Nyonya Li? Dasar perempuan lacur ini lagi. Dulu merebut aset keluarga Meng. Sekarang merebut pria Jiao Jiao. Dasar pelacur sialan. Xiang Xiang. Maukah kau menikah denganku? Di buku tertulis Li Huaiqian adalah penjahat kelas kakap, kejam dan bengis. Tapi nyatanya dia justru pria romantis. Mana ada kekejamannya? Aku mau menikah denganmu. Tapi kau sembunyikan identitas. Masalah ini sangat membuatku kesal. Kalau begitu, siang-siang mau hukum apa? Kau berlutut di durian sebulan sambil teriak, Meng Qingxiang yang tercantik. Baik, perintahmu yang utama akan kulaksanakan. Sudah, bangunlah. Paman Meng, hari ini aku melamar putri keluarga Meng. Nona Meng Qingxiang. Kini dia telah menerima. Ku harap Paman bisa lebih baik padanya. istriku Li Weiqian. Tak boleh direndahkan. Bagaimanapun Xiangxia tetaplah darah dagingku. Mana mungkin kusakiti dia. Tenang saja. Queen Cat, ada yang tadi meremehkan montir. Kenapa wajahnya sekarang penuh iri seperti ini? Sandal. Meng Qingxiang si sundal itu. Ibu. Aku benci dia. Ibu juga membencinya. Kenapa dia selalu melawanku? Galandangan ini tak lain adalah Lu Yuanzhou sendiri. Dia malah mengatai nona besar sebagai manusia hina. Lu Yuanzhou. Sepertinya dia benar-benar membenci Meng Qingxiang. Yang bisa menikah ke keluarga Li hanya boleh Jaja. Meng Qingxiang, kau ingin masuk keluarga Li? Mimpi saja. Tolong ambilkan ponselku. Halo? Xiang, pulanglah siang nanti. Bahas masalah mas kawinmu. Baik sekali dirimu. Boleh? Mereka mau berdiskusi soal mas kawin. Seneng? Senang.
Tapi deretan angka I bisa kau jelaskan? Ini. Kau sudah menyukaiku, sampai-sampai mau kasih keterangan panjang padaku. Ini aku tidak sengaja ketik. Tak sengaja. Bisa dihitung sampai belakang koma? Diam, kalau kau berani bicara lagi. Sayap-sayap berlutut di durian sebulan. Aku salah. Bantu aku pakai baju. Aku mau pulang sebentar. Aku cuma bisa buka baju. Ibu, kalau begini caranya, beneran nggak ketahuan? Ayah masih sayang Meng Qingxiang. Kalau tahu kita meracuninya, apa nanti? Ayahmu takkan tahu. Bahkan kalau terbongkar, bisa kita lempar ke Lu Yuanzhou. Laju pula, dia yang paling benci Qingxiang. Xiang pulang. Xiang pulang, makanan baru matang. Xiang, hari ini, kita sambil makan sambil bicara. Sebentar lagi ada urusan kantor. Aku harus pergi. Baik. Benar, sambil makan sambil bicara. Masakan hari ini, semua kesukaan Xiang. Kan sebentar lagi menikah, nanti tak bisa sering pulang. Ini cuma beberapa masakan. Kalau mau bisa pulang kapan saja. Betul, Xiang, nanti kapanpun mau pulang. Ini kan rumahmu. Selain itu, soal mas kawinmu, ayah sudah pertimbangkan. Begini rencanaku. Aku akan transfer 15% saham ke nama lengkapmu. Lalu, properti atas namaku, ruko-ruko itu. Seperanya akan aku transfer ke namamu. Untuk yang lainnya, kau lihat. Ada lagi yang kau mau? Ayah memberikan separuh harta keluarga kepada saya. Ayah. Ibu tiri setuju? Kenapa tidak setuju? Keluarga Li begitu royal. Kami juga tak boleh kalah, betul kan? Pokoknya, kau pasti takkan menikah ke sana. Begitu kau mati, semua harta ini tetap milikku. Xiang, kau putri kesayangan Meng Henian. Anak yang paling kusayang. Pasti ku beri yang terbaik. 15% saham tak masalah. Tapi properti jangan separuh. Aku mau 2/3. Beijing Gan. Ini. Xiang Yao. Ayah, dulu ibu yang temani ayah. Sampai keluarga Meng sesukses ini. 2/3 ini. Seharusnya ada bagian. Untuk ibu kan? Baik. 2/3 untuk... Antang, dia takkan lama lagi. Sudah waktunya. Aku harus ke kantor. Silakan lanjut makan. Kalian. Lu Yuanzhou sudah datang? Sudah menunggu di pintu belakang. Kalau gitu, bawa dia keluar sekarang. Di kartu ini ada 1 juta yuan beserta mobil ini untukmu. Meng Qingxiang kupercayakan padamu. Lakukan apa saja untuk melampiaskan amarah, asalkan jangan biarkan dia kembali hidup-hidup. Dasar pelacur. Dia menghancurkan hidupku, rusak nama dan karirku. Kalau tidak kubunuh dia, amarahku takkan reda. Lalu masih tunggu apa lagi? Cepat bawa dia pergi. Siapa kamu? Kenapa kamu menculikku? Lu Yuanzhou. Meng Qingxiang. Lihatlah baik-baik siapa aku. Lu Yuanzhou? Apa kamu tidak sadar? Tindakanmu ini melanggar hukum. Hahaha, melanggar hukum? Aku sudah kehilangan segalanya. Masih takut melanggar hukum? Dan semua ini karena kamu. Aku seharusnya bisa jadi bintang besar. Kau yang membuatku jadi terkutuk. Kau yang menghancurkan hidupku. Tak kizangka.
Suatu hari kau akan jatuh ke tanganku. Hahaha. Meng Qingxiang. Aku akan memperlakukanmu dengan baik. Akan kubuatmu merasakan semua penderitaanku. Kubuatmu tak bisa hidup tenang, juga tak bisa mati dengan damai. Haha. Sudah seharian, siang-siang belum juga pulang? Maaf, nomor yang Anda telepon tidak dapat dihubungi sementara. Silakan coba lagi nanti. Tidak mungkin. Siang-siang tak pernah tidak angkat telepon. Jika Meng Qingxiang mati, tak akan ada lagi yang menggelanjik kita. Saat aku menikahi Pak Li, menjadi Nyonya Li, dan menguasai keluarga Li. Pak Li, kenapa Anda datang? Kari, jangan lewatkan satupun sudut. Siap. Pak Li, ini adalah keluarga Meng. Walau kau berkuasa, jangan semena-mena di sini. Meng Qingxiang. Di mana? Aku tak mengerti maksud. Siang-siang langsung pergi setelah makan. Mana mungkin aku tahu? Sudah kami periksa semua, tidak ada jejak nyonya. Jangan sampai terjadi apa-apa padanya. Jaga mereka baik-baik. Tidak nyaman ya? Memang harusnya tidak nyaman. Kau tidak tahu hari-hari ini bagaimana aku bertahan. Aku tidak punya uang. Makanan pun tak mampu beli. Lapar hanya bisa minum air di toilet. Setelah kenyang minum air, rasa lapar pun hilang. Dasar orang gila. Kamu jadi seperti sekarang ini. Ini akibat ulahmu sendiri. Sepertinya airnya kurang banyak. Tak apa, aku punya banyak air. Tuan Li, ada jejak nyonya. Nyonya dibawa Lu Yuanzhou ke gudang tua di pinggiran kota. Segera siapkan helikopter. Siap, Tuan Li. Dulu aku hanya lihat di drama, orang pakai besi panas untuk menyiksa orang. Hari ini akhirnya bisa mencoba, merasakan sendiri. Kenapa? Banyak yang ingin kau katakan? Tenang saja, akan kuberi kesempatan bicara. Soalnya saat besi panas menyentuh kulit, Ciria kamu pasti sangat merdu. Berhenti. Lepaskan. Maaf aku terlambat. Si imut. Jadi kamu si imut ini. Neza Barakmir, kenapa kau salahkan aku? Ini akibat ulahmu sendiri. Kau. Leng Wan juga terlibat. Dia yang memberi obat itu. Tenang saja. Orang yang menyakitimu takkan kuampuni. Biarkan dia tetap bernapas. Jangan sampai mati. Sebentar lagi, bersama Ling Wan, serahkan ke polisi. Siap, Tuan Li. Ting, dulu kau pakai ini untuk menyakiti nyonya kami. Ah. New York. Lee memang tidak mengalami luka serius, hanya terlalu banyak minum air. Istirahat beberapa hari akan memulihkannya. Sudah kukatakan, aku baik-baik saja kan? Aku harus tanya dokter dulu. Untuk memastikan kau baik-baik. Baru bisa tenang. Kau tetap tak percaya padaku. Xiang Yao. Periksa. Bagaimana kondisi siang-siang? Leng Wan Membius Xiang. Lalu mengurungnya di gudang. Lu Yuanzhou Menyiksannya seharian. Andai terlambat 1 menit, kau takkan bisa melihatnya lagi. Leng Wan si jahat ini Berani berskangkel dengan orang. membahayakan putriku. Tidak bisa. Dia di mana? Aku akan menceraikannya. Di kantor polisi. Dia mencoba membunuh, pasti dihukum berat. Sebelum dia di penjara. Cerai dulu lebih baik.
Baiklah, Jaga Bake Xiangxiang. aku segera ke sana. Kerja bagus. Sekarang beres. Lu Yuanzhou sudah tamat. Leng Wan Pun berakhir. 2 orang ku benci sudah hancur. Sekarang, aku bisa tenang. Menjadi putri elit Beijing. Hidup sesukaku. Cuma mau jadi putri elit, tak mau jadi nyonya. Li? Mau. Kau baju baik. Tentu ku mau. Bulan depan, kita adakan pernikahan. Si Teju? Benarkah? Baik.